Pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa memilih berkampanye online dengan kotak virtual. Ya, sementara pasangan Bajo memilih datang ke rumah warga satu persatu untuk menyerap aspirasi. Pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Surakarta, Bagio Wahono dan FX Suparjo berkampanye menemui warga dari pintu ke pintu. Bersama tim pemenangan, Bajo datang ke rumah-rumah warga untuk menyapa dan menyerap aspirasi. Bertemu langsung warga dari rumah ke rumah dianggap lebih efektif oleh Bajo untuk menarik simpati tanpa menimbulkan kerumunan yang bisa menyalahi protokol kesehatan. Dalam pertemuannya kali ini, calon wakil wali kota FX Suparjo fokus menyerap aspirasi dari pengusaha kecil yang kekurangan modal. Kita tetap akan melakukan kampanye dengan cara yang sama karena kami nilai dengan cara seperti ini sangat efektif, Mas. Memang dengan cara ini kan kita sangat membutuhkan banyak teman, banyak saudara yang tapi inilah cara yang paling efektif karena kalau kita dengan cara rapat umum, rapat terbuka kan kita sudah dibatasi jumlah peserta dan bahkan yang rapat terbuka sudah ditiadakan sehingga mau tidak mau kita juga harus melakukan bagaimana kita mendekatkan diri pada masyarakat. Sementara pasangan nomor urut 1, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa memilih berkampanye secara online. Untuk mencegah kerumunan orang di tengah pandemi, Gibran Teguh memilih menyapa warga dengan kotak virtual. Tim pemenangan Gibran Teguh membawa virtual box ke kampung-kampung, lalu dengan kotak ini, Gibran berkomunikasi secara langsung dengan warga. Berdialog secara telekonferensi dianggap pasangan nomor urut 1 sebagai cara yang efektif menyerap aspirasi tanpa melanggar protokol kesehatan. Kita biasanya mendatangi rumah warga satu persatu, kita dengarkan keluhan-keluhannya apa. Nanti di sana ada tim yang sudah mencatat atau biasanya memfoto KTP agar bisa langsung di follow up. Agar tidak melanggar protokol kesehatan, kedua pasangan calon Pilwalkot Surakarta berencana tidak menggelar kampanye tatap muka dengan banyak warga karena bisa membuat kerumunan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan diduga melanggar protokol kesehatan pada awal kampanye dimulai. Bawaslu mengingatkan kedua paslon untuk mengikuti aturan agar tak mendapat sanksi. Kampanye dua pasangan calon Pilkada Medan diduga melanggar protokol kesehatan. Dua pelanggaran terjadi pada hari pertama kampanye. Kegiatan tatap muka yang dihadiri kedua pasangan menimbulkan kerumunan orang. Pada hari pertama kampanye, pasangan nomor urut 1 dan 2 menggelar sejumlah kegiatan di tempat tertutup dan menyampaikan janji-janji kepada para pendukung. Badan Pengawas Pemilu Kota Medan mendapatkan laporan dari pengawas di lapangan adanya sejumlah pelanggaran pada kampanye tatap muka. Kemudian terkait kegiatan itu kami menerima informasi bahwa ada satu kegiatan relawan yang masih belum memenuhi standar masih terjadi kerumunan ya, masih terjadi kerumunan dan itu kami sangat menyayangkan ya. Nanti informasi ini akan kami telusuri, akan kami tindak lanjuti sebagaimana kebenarannya. Bawaslu menilai kedua pasangan sudah mulai mematuhi protokol kesehatan pada hari kedua kampanye. Sedangkan jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan kembali, Bawaslu berhak menunda atau membubarkan kegiatan kampanye. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Organisasi masyarakat bernama Jari 98 diduga membagikan uang kepada masyarakat saat masa kampanye Pilkada Tangerang Selatan untuk mendukung salah satu pasangan calon. Badan Pengawas Pemilu Tangerang Selatan berjanji akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. 300. Inilah video jaringan aktivis reformasi Indonesia atau Jari 98 yang membagikan uang kepada masyarakat di sebuah lapangan. Aksi ini bertepatan dengan dimulainya masa kampanye Pilkada 2020 pada 26 September lalu.
Acara dimaksudkan untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 3, yakni Benjamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan yang berlaga dalam Pilkada Tangerang Selatan. Meski begitu, aktivis Jari 98 membantah aksi pembagian uang untuk kepentingan politik. Aksi pengumpulan masyarakat ini juga dilakukan di masa pandemi yang diduga melanggar aturan protokol kesehatan. Deklarasi bahwa Jari 98 yang ada di Tangsel dukung nomor urut 3. Nomor urut 3. Benyamin. Ya, jadi nggak ada yang namanya nyawer itu buat kepentingan politik. Sementara itu, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan akan menyelidiki temuan dugaan pelanggaran aksi pembagian uang dan pelanggaran protokol kesehatan oleh Ormas Jari 98. Bawaslu siap memberikan sanksi apabila kegiatan yang dilakukan ormas tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Pilkada. Mungkin baru kita pelajari nanti. Yang jelas dari YouTube tersebut kita melihat ada dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 187A. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu menemukan sejumlah pelanggaran pada hari pertama dan kedua kampanye Pilkada 2020. Pelanggaran protokol kesehatan menjadi yang terbanyak selama masa kampanye. Bawaslu mencatat setidaknya ada 18 pelanggaran hingga hari kedua kampanye dari sejumlah daerah di Indonesia. Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pelanggaran yang dilakukan peserta kampanye adalah melakukan pertemuan tatap muka yang membuat kerumunan. Rahmat mencontohkan ada pasangan calon yang melakukan pertemuan tatap muka dengan lebih dari 50 peserta di Bandung, Jawa Barat. Selain pelanggaran protokol kesehatan, Bawaslu juga menemukan pasangan calon yang melakukan kampanye tanpa surat tanda terima pemberitahuan atau STTP. Untuk pelanggaran pertama, Bawaslu memberikan sanksi berupa teguran hingga pembubaran untuk kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Beberapa temuan misalnya ada sekitar 20 daerah yang pasangan calon tidak mempunyai STTP karena prosedur STTP juga ada prosedur yang harus dilalui. Kemudian ada 8 kegiatan yang dilakukan oleh tim kampanye itu melanggar protokol COVID-19. Misalnya di daerah Tanjung Jabung Barat, kemudian Sungai Penuh, kemudian juga Bandung. Dan Bandung karena ada pasangan calon yang melaksanakan kampanye lebih dari 50. Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara kasus pemalsuan surat jalan Joko Chandra ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur beserta ketiga tersangka. Informasinya hadir sesaat lagi.